Minggu 3 Desember tahun 2023, KPU Kabupaten Trenggalek melaksanakan bimbingan teknis pembentukan KPPS dalam pemilu tahun 2024 bagi PPK dan PPS se-Kabupaten Trenggalek. Acara yang diselenggarakan di Hall Majapahit Hotel Hayam Wuruk dihadiri oleh Kepala OPD dari Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Bakas Banpol Trenggalek, PPK, Sekretariat PPK, dan tenaga pendukung PPK, serta PPS, Sekretariat PPS dan tenaga pendukung PPS se-Kabupaten Trenggalek. Dalam sambutan saat membuka acara Bintek, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Gembong Derita Hadi menyampaikan tentang peran PPK dan PPS dalam proses pembentukan KPPS pada pemilu tahun 2024. Cabang Dinas Pendidikan atau Kemenak apabila nanti rekrutmennya itu tidak memenuhi gitu ya, ada yang kurang itu nanti bisa kerjasama, ada rekomendasi dari lembaga pendidikan. Makanya hari ini kita undang gitu ya, dan ada korelasinya. Ini khusus ke teman-teman PPS ya, karena rekrutmen itu nanti di tingkat PPS. Hari ini karena pembentukan KPPS, di PPS itu yang bertanggung jawab adalah 3 orang itu. Kalau hari ini tidak hadir, tidak mengerti tentang informasi, nanti jadi masalah juga gitu. Dan kami sering ke PPS itu, tidak saya sebutkan dari ini, sering ditutup kan begitu, dan sampai dikunci. PPK-nya juga dikunci, PPS-nya dikunci. Komunikasi yang baik untuk teman-teman di tingkat PPS dengan kepala desa. Ya, ini penting karena itu nanti ada di desa-desa. Lokus TPS juga di desa dan kelurahan. Kalau ukur nanti di pemilu atau di pemilihan ini berhasil juga di TPS. Yang teramanahkan dalam norma kita, dalam peraturan kita, yang pertama itu harus dilakukan adalah perekrutan, bukan penunjukan. Jadi yang salah paham, kalau kemudian muncul wacana-wacana, muncul isu bahwa perekrutan KPPS ini bisa melakukan penunjukan. Tidak, yang harus dipenuhi adalah perekrutan secara terbuka. Baru ketika tidak bisa terpenuhi, bisa kemudian melakukan penunjukan. Dan jika penunjukan tidak bisa terpenuhi, maka baru memungkinkan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan, lembaga profesi, atau lembaga-lembaga yang lain. Jadi jangan sampai kemudian ada persepsi kawan-kawan ketika melakukan perekrutan secara terbalik, bekerja sama dulu atau penunjukan dulu, salah nanti. Hasilnya itu juga menjadi salah dan dipertanyakan. Jadi harus dipastikan bahwa dalam perekrutan KPPS dimulai dari perekrutan secara terbuka, pengumuman pendaftaran, ketika sampai akhir masa pendaftaran ada penambahan masa pendaftaran tidak terpenuhi, maka memungkinkan untuk dilakukan penunjukan. Hari ini sangat penting agenda terkait dengan Bintek KPPS. Kenapa? Mengingat panjenengan semua nanti akan merekrut sejumlah 20.000 lebih sekian SDM. Kenapa? Karena dari 2.321 TPS nanti masing-masing TPS 17+2 nanti akan lebih didalami oleh divisi yang mengetahui bahwa memang hari pemungutan suara sudah semakin dekat. Kalau kita hitung mundur, kita tinggal 72 hari lagi. Jadi sudah tidak ada waktu untuk kemudian bersantai-santai, tidak ke kantor sekretariat. Ini tinggal menghitung hari. Jadi dipastikan kawan-kawan semuanya, baik PPK, tenaga pendukung, sekretariat maupun juga dari kawan-kawan PPS untuk kemudian standby di
setidaknya orang-orang yang akan kita posisikan sebagai KPPS itu yang memiliki kemampuan pengetahuan yang sejalan selurus dengan KPU. Jadi teman-teman PPK, teman-teman PPS di bawah itu juga memiliki tanggung jawab yang sama, pemahaman yang utuh terhadap pemilu itu sama halnya dengan kami di kabupaten itu. Ketika setiap kali ada tahapan rekapitulasi, data itu kemudian kita olah, kita tunjukkan, oh pemilih sekian yang dari generasi Z jumlahnya sekian, yang dari generasi milenial jumlahnya sekian. Di antara hal yang sulit untuk mencari SDM itu, saya katakan sulit karena teman-teman nanti akan berebut dengan PTPS, berebut dengan saksi, dan juga dari kita sendiri. Tetapi di balik sulitnya kita mencari itu, kita tetap harus selektif. Kalau memungkinkan bisa, yo cuma loro sing iso Android. Tujuh-tujuhnya cari orang yang mumpuni di dalam IT. Karena teman-teman yang akan kita rekrut nanti tentu saja adalah sejumlah TPS kali 7 orang. Berarti kalau TPS-nya itu 2.321, 2.319 plus 2 TPS di lokasi khusus, maka kemudian kita nanti akan membutuhkan KPPS sebanyak 16.247. Ini cukup banyak kalau dihitung secara kabupaten, tapi kalau dihitung secara desa, saya yakin 3 orang PPS yang terpilih itu adalah tokoh-tokoh yang kebanyakan tahu peta desa. Nah, secara umum sama teman-teman, nanti kita mulai pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran calon. Tentu saja sebelum pengumuman ini kita sudah menyiapkan desain sosialisasi teman-teman. Jadi setelah mereka kita tetapkan, nanti tugas PPS bersama KPPS akan menginput data KPPS itu, termasuk lampiran-lampirannya yang di scan itu nanti ke Siaga. Hanya saja nanti yang secara screening itu sedang dan beresiko tinggi, itu nanti akan didorong untuk diberikan diperlakukan khusus untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Terus berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, paling tinggi